Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan lagi tentang tugas yang telah diberikan, yaitu menyambung tugas yang pertama tentang pengadaan dan juga penyimpanan obat. Nah, untuk pengadaan sendiri di sini merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan unit pelayanan kesehatan yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, dan juga penerimaan barang yang terjamin. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 38 garis miring Menkes, garis miring SK, garis miring V, garis miring 2003. Nah, ini tentang pedoman umum pengadaan obat program kesehatan tahun 2003. Disebutkan bahwa mutu obat terjamin memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan juga keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar atau nomor registrasi. Yang kedua ini pengadaan obat dilakukan secara efisiensi dan juga efektif sesuai dengan kebutuhan. Dan juga yang selanjutnya di sini menerapkan konsepsi obat esensial generik, dan yang terakhir pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Yang selanjutnya di sini untuk untuk komponen-komponennya terdiri dari personel yang terlatih dan juga menguasai permasalahan pengadaan dan juga metode dan prosedur yang jelas, sistem informasi yang baik, didukung dengan adanya dana dan fasilitas yang memadai, dan juga adanya SP. Nah, yang pertama di sini untuk metode pengadaan obat. Nah, metode pengadaan ini pengadaan yang dipilih bila tidak teliti dapat menjadikan biayanya tinggi. Penyusunan dan persyaratan kontrak kerja sangat penting untuk menjaga agar pelaksanaan pengadaan terjamin mutu. Nah, untuk bahan yang berbahaya, khususnya itu alat kesehatan harus mempunyai Certificate of Origin, waktu, dan juga kelancaran bagi semua pihak dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini untuk proses pembelian terdiri dari adanya tender terbuka, yaitu merupakan proses atau metode yang melibatkan berbagai sumber penyedia obat. Ini keuntungannya apa? Keuntungannya yaitu untuk penetapan harga yang lebih menguntungkan, dikarenakan harga yang lebih murah, namun juga terdapat kekurangan, yaitu memakan waktu yang cukup tinggi serta lama, biaya pelaksanaan tender cukup tinggi, serta kualitas obat kurang bagus, memerlukan staf yang kuat dan juga perhatiannya harus lebih. Selanjutnya di sini ada tender terbatas. Nah, tender terbatas ini itu memiliki karakteristik proses yang lebih singkat, biaya yang lebih hemat, dan juga beban kerja yang lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka. Nah, untuk metode ini mampu mengurangi resiko lead time atau waktu tunggu yang terlalu panjang sehingga harga yang masih bisa dikendalikan. Tenaga dan juga beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka, namun sama halnya dengan tender terbuka, tender terbatas ini memiliki kerugian, yaitu tidak bisa memantau kualitas obatnya. Selanjutnya di sini ada negosiasi. Nah, negosiasi ini itu metode yang dipakai bila item obat ini tidak urgent atau juga tidak dalam jumlah yang banyak. Kemudian untuk metode pengadaan ini relatif sederhana dan memakan waktu yang lebih pendek, serta pengelolaan obat dapat menawarkan secara rinci kepada pemasok. Metode ini sering digunakan untuk kontrak pengadaan obat jangka panjang. Yang selanjutnya di sini ada pengadaan langsung. Nah, metode pengadaan langsung ini dilakukan untuk pembelian sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan langsung kepada pemasoknya. Kelebihannya apa? Yaitu kelebihannya itu menjamin kualitas atau kualitasnya dapat terjaga karena didapat langsung dari distributor atau PBF-nya. Apabila terdapat kesalahan, mudah mengurusnya, dapat memperpendek lead time atau waktu tunggu. Apabila sewaktu-waktu mengalami kehabisan, kesalahan atau kekurangan obat, maka dapat langsung menghubungi distributor. Kelemahan metode ini adalah harga yang relatif lebih mahal. Nah, berikut adalah ringkasan dari berbagai macam metode pembelian, metode pengadaan. Di sini bisa dilihat bahwa
Ada tender terbuka, tender terbatas, negosiasi kompetitif, dan juga langsung. Selanjutnya di sini ada metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran di sini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adanya konsinyasi. Nah, konsinyasi ini apa? Itu konsinyasi ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara apotek dengan perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Misalnya obat-obat baru, suplemen kesehatan, atau mungkin sediaan farmasi, bahkan obat herbal. Setiap 2 bulan sekali perusahaan yang menitipkan produknya akan memeriksa produk yang dititipkan di apotek agar mengetahui berapa jumlah produk yang telah terjual. Selanjutnya di sini ada cash on delivery. Nah, untuk metode ini itu metode pembayaran dengan cara membayar tunai pada saat pesanan tiba di tujuan dan dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Yang selanjutnya di sini ada metode kredit. Nah, pengadaan barang yang dilakukan dengan membayar kembali dengan jangka waktu yang ditentukan. Biasanya ini 3 minggu dan tenaga teknis kefarmasian harus mengingatkan pemilik sarana apotek atau apoteker untuk membayar tunggakan 2 hari sebelum salesnya datang. Kemudian di sini ada bagian penerimaan obat. Untuk bagian penerimaan obat di sini itu harus dicek terlebih dahulu kesesuaian surat pesanan dengan barang yang datang, kemudian mengecek item obat, cek jumlah, cek nomor batch, kemudian cek jumlah, maksudnya expired date-nya, kemudian dengan cara menyesuaikan dengan faktur. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada mencatat di buku penerimaan yang gunanya untuk dokumentasi dan juga menginput melalui sistem informasi manajemen farmasi. Kemudian menyusun atau mentata barang dengan sistem FIFO, kemudian mencatat di kartu stok sesuai item barang. Nah, yang terakhir yaitu penyimpanan obat. Untuk penyimpanan obat sendiri di sini sebuah aktivitas menyimpan dan memelihara agar persediaan farmasi yang diterima itu aman, terhindar dari kerusakan dan juga pencurian ataupun kebakaran. Nah, seperti yang disebutkan oleh di dalam Permenkes 2014 bahwa penyimpanan obat ini merupakan suatu kegiatan pengaturan obat agar terhindar dari kerusakan fisik dan juga kimia, agar mutunya terjamin dan dengan tujuan untuk menjamin kualitas dan mutu obat. Harus memastikan bahwa penyimpanan obat dilakukan dengan benar dan jangan sampai pasien mengkonsumsi obat yang kualitasnya jelek. Untuk faktor pertimbangannya, ini dalam tata letak ruang penyimpanan ini, yang pertama ini dari kemudahan ruang geraknya, kemudian dari sirkulasi udara yang baik, dari rak dan juga palet yang memadai, dan juga kondisi penyimpanan serta pencegahan dari kebakaran. Selanjutnya di sini ada tata cara penyimpanan. Yang pertama bisa sesuai dengan alfabetis sesuai dengan abjad di sini dan juga dapat disesuaikan dengan kelas farmakoterapinya. Bisa dari stabilitas, yaitu dari penyimpanan di suhu berapa dan juga dari cahaya, apakah dapat terpapar cahaya matahari secara langsung atau tidak. Kemudian bisa dari bentuk sediaan, kemudian seperti yang tadi disebutkan dari kelas terapinya, seperti yang tadi disebutkan juga dari abjadnya, dan juga dari penyimpanan obat khusus, misalkan narkotika, psikotropika, kemudian OOT, prekursor, kemudian ada D40 yaitu high alert, kemudian insulin dan juga epinephrine. Selanjutnya di sini ada LASA, look alike, sound alike. Di sini terlihat sama pada kemasan dan hanya berbeda dari penulisan nama obatnya saja. Dilakukan ini penempelan stiker LASA. Kemudian yang selanjutnya di sini yang terakhir yaitu mengikuti kaidah FIFO atau first expired first out dan juga FIFO first in first out. Nah, untuk penyampaian tugasnya sesi kedua ini saya cukupkan. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kemudian untuk untuk berbagai macam kekurangan dalam PPT dari segi penyampaian kata-kata dan apabila ada yang tersinggung mohon dimaafkan karena di sini saya juga sedang belajar. Jadi untuk video kali ini sekian. Terima kasih telah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.